bagaimana pentingnya kita berbisnis sesuai dengan syariat, yaitu urusannya itu terkait dengan surga neraka kita, itu kan urusannya terkait dengan keberkahan harta yang kita dapatkan. Maka ini kita ada masalah lagi nih, itu kan kemana kita harus belajar bisnis sesuai dengan syariat, belajar bagaimana konsep-konsep hukum syariat dalam urusan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan sahabat pengusaha di seluruh Indonesia semua. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi seputar pentingnya kita mempelajari hukum syariat untuk berbisnis. Ya, kenapa kok penting itu kan? Ingat ya, karena kita di dunia itu hanya sementara. Kita disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, ingat bahwa kita untuk beribadah. Setelah itu kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya untuk urusan bisnis ini juga urusan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kami coba share ya, sampaikan kepada sahabat semua mengenai pentingnya kita berbisnis atau berusaha sesuai dengan syariat. Oke, biar rileks karena kami bukan Ustadz SEO, maka kami copot ya gajinya, kami copot. Terus kemudian kami coba istilahnya sampaikan kepada sahabat semua pentingnya kita berbisnis sesuai dengan syariat. Jadi kami meyakini bahwa bisnis kita sebagai hamba Allah itu bukan hanya soal untung rugi saja, tapi soal surga neraka kita. Maka untuk urusan berbisnis kita bukan hanya memilih barang yang halal atau jasa yang halal yang boleh untuk kemudian kita lakukan, tetapi kita juga harus sampai detail itu kan melihat akod-akod dalam usaha kita, dalam bisnis kita itu disesuaikan dengan syariat. Jadi pertama bukan hanya soal barangnya jelas harus halal yang diperbolehkan oleh syariat. Yang kedua itu terkait dengan akod-akod yang kita lakukan. Nah di sini karena kita hidup dalam kehidupan yang tidak islami, maka kita sudah terbiasa dengan akod-akod yang ada tanpa memperhatikan itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak, seperti itu. Nah sahabat semua bisa belajar itu kan bagaimana akod kerjasama syirkah misalnya, bagaimana konsep maklar atau samsaroh dalam Islam, bagaimana nanti konsep hukum-hukum seputar ketenagakerjaan dalam Islam yang itu ketika dikuasai maka kita bisa berbisnis sesuai dengan syariat. Jadi Anda bisa tenang nih menjalankan bisnis, terus kemudian nanti insya Allah ya semoga kita semua nanti dikumpulkan di akhirat di dalam tempat terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah tadi kita tahu bagaimana pentingnya kita berbisnis sesuai dengan syariat, yaitu urusannya itu terkait dengan surga neraka kita, itu kan urusannya terkait dengan keberkahan harta yang kita dapatkan. Maka ini kita ada masalah lagi nih, itu kan kemana kita harus belajar bisnis sesuai dengan syariat, belajar bagaimana konsep-konsep hukum syariat dalam urusan bisnis, seperti itu. Yang pertama, Anda bisa belajar itu kan di lembaga-lembaga konsultan bisnis Islami itu kan yang ada di Indonesia ini, atau bahkan di luar negeri itu kan yang mereka menyampaikan hukum-hukum syarak seputar bisnis itu kan. Sebagai contoh di Jogja itu kan ada yang namanya Bisyarah, di mana mereka fokus untuk mengajarkan konsep-konsep bisnis yang Islami, seperti itu. Misalnya mulai dari syirkah, mulai dari tenaga kerjaan dan macam-macam lah mereka ajarkan. Terus yang kedua, Anda bisa belajar itu kan konsep bisnis yang Islami, akod-akod dan sebagainya itu kepada ustadz-ustadz yang Anda ikuti. Anda bisa datang ke kajian beliau terus bertanya hal-hal yang Anda temukan masalah dalam usaha Anda masih ragu itu, Anda tanyakan kepada ustadz sampai muncul keyakinan, seperti itu. Nah terus yang ketiga, Anda bisa belajar bagaimana konsep usaha yang Islami itu di komunitas-komunitas. Sekarang ada banyak komunitas usaha Islami di dalam bidang tertentu. Misalnya kalau di dalam properti kita mengenal ada developer properti syariah, ada asosiasi properti syariah Indonesia itu kan. Di dunia lain, di niche usaha lain itu bisa jadi ada hal tersebut ya. Ada komunitas yang mereka concern untuk menyampaikan hukum Islam di dalam usaha tersebut gitu kan. Bisa jadi nanti ada asosiasi arsitek muslim atau yang lain lah yang kemudian
kemudian Anda jumpai. Anda bisa belajar hal tersebut di sana. Nah, 3 tempat itu yang kemudian bisa Anda kejar untuk belajar. Nah, itu tadi yang bisa kami sampaikan kepada sahabat semua. Yang pertama terkait dengan pentingnya kita berbisnis secara Islam ya, sesuai dengan syariat agama yang kita jalankan seperti itu. Ini urusannya itu terkait dengan surga dan neraka. Ingat ya, kita di dunia itu bukan untuk menjadi muslim yang sekuler, memisahkan agama dan kehidupan, tapi kita harus integral ya, antara urusan agama, urusan kehidupan itu jadi satu, nggak dipisah-pisahkan, karena kita berharap nanti di akhirat akan mendapatkan tempat yang terbaik seperti itu. Terus poin kedua yang kami sampaikan, tempat-tempat di mana Anda bisa belajar konsep bisnis Islam gitu kan, bisa dengan platform konsultan bisnis Islami, terus kemudian Anda bisa datang ke ustadz langsung, atau kemudian Anda bisa ikut komunitas usaha yang itu bisnisnya Anda geluti lah, kira-kira seperti itu. Nah, kami bukan ustadz yang kemudian menggurui Anda, tapi kami berusaha peduli dengan sahabat semua, istilahnya saling menasihati sama muslim, agar ya kehidupan kita ini lebih baik ya, agar kehidupan kita ini nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia nanti. Seperti itu. Nah, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan semata-mata karena kebutuhan kami pribadi. Nah, jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan untuk kemudian like, share, komen, atau subscribe channel ini untuk kemudian mendapatkan informasi seputar bisnis, seputar dunia optimasi website, seputar digital marketing dari channel SEO Anak Soleh ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.